Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share, comment. Yang satu lagi menolong agama dengan ceramahnya. Mana kira-kira yang lebih efektif? Dengan kekuasaan atau dengan ceramah? Dengan ceramah. Jamaah mulai bingung menjawab. Mau dijawab dengan ceramah, nanti bupati tersinggung. Mau dijawab dengan kekuasaan, nanti Ustadz Somannya tersinggung, ceramahnya tak sampai 600 ml. Tengok dulu jam. Ternyata saya kasih satu cerita. Ada masjid yang pembangunannya terkendala, tidak selesai, atapnya tidak terpasang, kubahnya hanya sing lapuk, lantainya belum selesai. Datang Ustadz berceramah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah. Keluarlah duit 2.500 perak. Tapi dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan APBD, dengan APBN, tidak perlu bersuara keras, tidak perlu berteriak, hanya cukup dengan satu tarikan tanda tangan. Siap apa tak siap? Siap. Selesai apa tak selesai? Selesai. Selesai. Kira-kira penting tak memilih pemimpin yang memperhatikan masjid? Penting. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Memperingati hari santri 22 Oktober 2021, Pak Bupati mewakafkan tanahnya untuk membentuk kampung santri, kampung wakaf, kampung pesantren. Mudah-mudahan ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lain. Itulah yang akan kekal abadi setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang besar, kira-kira kalau ada orang membangun rumahnya besar, setelah dia mati rumahnya ikut dibawa atau tinggal? Tinggal. Mobilnya mewah, harganya 5 miliar, kredit. Kira-kira kalau mati kreditnya lunas atau terus dibayar? Dibayar oleh ahli waris. Tapi ada yang tetap kekal abadi, mengalir setelah kematian. Itulah dia tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Kusampaikan dari mimbar Masjid Raya Jeneponto kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Jabatan kalian tidak lama, hanya 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi ada yang kekal dan abadi, tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ustadz-ustadz berceramah, Maulid Nabi, Nuzul Quran, Isra Mi'raj. Itulah yang akan kekal abadi. Setuju
setuju karena nggak ngasih tanah. Tapi bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin apa lagi? Kikri. Maka itu bukan main sulit dan susahnya. Kita doakan semoga orang yang berwakaf diberikan Allah kelimpahan harta dan jabatan. Amin. Supaya jabatannya menjadi rahmat, supaya hartanya menjadi rahmat. Bapak Ibu mesti punya cita-cita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi bupati. Amin. Andai tidak bisa jadi bupati, jadi kepala desa. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah agama Allah dengan jabatan, kekuasaan dan harta kita. Bapak Ibu mau? Insya Allah anak-anaknya juga menjadi pejabat di masa akan datang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Itu semua berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Masjid Raya Jeneponto Maulid Nabi? Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Samad. Nama saya kalau di Sumatera Abdul Somad, sampai di Sulawesi menjadi Abdul Samad. Tapi semuanya tulisannya sama. Alif, lam, shad, mim, dal. Itu hanya penyebutannya saja. Contohnya di Pekanbaru ada makanan, kami menyebutnya soto. Sampai kemari menjadi Coto. sama. Tidak usah kita permasalahkan. Semua perbuatan itu baik. Jadi semua boleh menjawab. Ustadz yang ceramah tadi adalah, kalau payah nyebutnya singkatkan saja. Siapa tadi? UAS, ujian akhir semester. Apa pesan yang dia sampaikan? Aku tidak ingat apa yang dia katakan. Aku terpukau melihat wajahnya, karena ternyata tak sama dengan yang di YouTube. Yang dia sampaikan yang pertama adalah, tolong agama Nabi Muhammad, tolong risalah Islam dengan apa yang kau miliki. Kalau kau punya jabatan, kepala desa, RT RW, bupati, wali kota, gubernur, tolong dengan jabatan. Setuju? Setuju. Kalau kau tak punya jabatan, tapi kau punya harta, punya sawah, punya duit, tolong dengan hartamu. Setuju? Setuju. Jabatan tak punya, harta tak punya, tapi masih punya suara, mengajak orang buat baik, tolong dengan suaramu. Setuju? Setuju. Harta tak punya, jabatan tak punya, suara tak punya, mati aja. Oh jangan, tidak boleh didoakan orang yang baik-baik mati, karena dunia ini akan diisi dengan orang yang tidak baik. Dengan memperingati Maulid, bangkit semangat kita. Ini yang disebut oleh Pak Bupati tadi, namanya vaksin nurani. Ini yang disebut oleh Pak Ketua Majelis Ulama ke telinga tadi. Apa kata beliau ke telinga saya mengatakan tadi? Ini namanya vaksin ilahi. Balik dari Maulid ini, bangkit semangatnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kita sampaikan kalau kita mati? Malaikat mencabut nyawa kita. Yang diucapkan di mulut adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azan subuh, asyhadu
selalu kita ucapkan malam Jumat dalam tahlil, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masyarakat Jeneponto tidak perlu khawatir diganggu jin dan setan. Kenapa? Sudah diruqyah selama 3 hari berturut-turut. Allah. Bagi yang belum, daftar dengan Pak Sekda, biar diruqyah Pak Sekda. Tadi ketika saya sampai dikatakan, Ustaz Somad, ini jamaah sedang diruqyah, ruqyah masal untuk mengusir segala gangguan setan. Jadi kalau ada suami di Jeneponto yang tidak ke masjid, tidak bersolawat, tidak baca Quran, ibu-ibu mesti paham, itu tidak lagi gangguan setan, karena setan sudah keluar. Ya lagi bisa setan disalahkan. Kata setan, alhamdulillah selama ini aku yang menjadi korban. Selama ini yang difitnah adalah setan. Suami tidak mau sholat, setan. Suami selingkuh, setan. Suami dilarikan ke pelakor, setan. Kata setan, padahal aku sudah lama pensiun dini. Kejahatan manusia akan terus merajalela karena memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini hanya bisa dikekang kalau kita ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ingat-ingat mati. Karena kalau kita terus merasa akan hidup, kita lupa bahwa semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat mata. Ditanya, sudahkah matamu dipakai melihat Quran? Mata menjawab, ya Allah, mata ini pernah melihat Quran cuma 2 kali. Yang pertama melihat Quran saat dijadikan mahar akad nikah. Mana Qurannya? Mana Quran? Mana Quran untuk akad nikah? Yang kedua, mata melihat Quran ketika sakaratul maut, tidak mati-mati sudah seminggu, dibukakan Yasin langsung mati. Tapi itu tidak ada di Jeneponto, karena orang Jeneponto semuanya rajin membaca Al-Quran. Yang membaca Quran tadi adalah imam besar Masjid Raya Jeneponto, ori kita. Bagi yang tidak bisa baca Quran, datang ke imam. Sudah lihat wajahnya, orangnya jelas ada. Datang, Pak Imam, saya mau betulkan surat Al-Fatihah saya. Coba baca. Hanya kecil. Hanya kecil. Bagi yang tidak bisa menyebut ha kecil, silakan makan lawa. Saya tadi dikasih makan lawa. Hah? Tahu kan? Kalau tidak bisa menyebut huruf H, makan itu jantung pisang yang dikasih dengan kelapa, kunyah cabai kecilnya 3 biji. Insya Allah masih menyerangnya. Alhamdulillahi Rabbil. Rohnya tebal, bukan tipis. Bukan. Allah, tafkhim. Alhamdulillahi Rabbil. A-nya dalam. Ain. Yang tidak bisa menyebut A, banyak-banyak makan lupis pakai gula merah, supaya dalam dia ke dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai acara makan tadi di kediaman rumah jabatan, rumah dinas, lalu dipersilakan foto-foto. Ustaz Somad, kata Pak Sekda, silakan foto dengan ibu-ibu yang jilbabnya Masya Allah ramai. Perkenalkan Ustaz Somad, ini adalah ibu-ibu yang sedang mengaji taksin level 1. Kajinya baru alif bata, Pak Ustaz. Tidak penting, yang penting ada niat baik. Bayangkan, suami punya jabatan, ada uang, di dunia insya Allah bahagia, tapi masih mementingkan baca Quran. Yang sudah tidak bisa baca Quran, diajarkan huruf, baca alif lupa ya, baca nun lupa ain. Apa boleh buat? Dibaca Quran
melihat Quran menetes air mata. Kenapa? Karena titik iya sudah jadi 3. Titik nun sudah nampak berkunang-kunang. Jangan kau baca Quran, kau tutup Quran. Kau cukup membaca surat-surat pendek yang kau hafal. Dengarkan bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu dia la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat dalam rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, di toko, turun rahmat di ruko. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Al-Quran dibacakan di kios tempat jualan, turun rahmatnya. Maka yang selama ini masih mengkoleksi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang melalaikan dari Allah, adapun lagu religi boleh, lagu sholawat boleh, lagu ingat mati boleh. Suami saya nggak sholat, Pak Ustaz, carikan lagu yang mengingatkan sholat. Sebatang pohon Kayunya rimbun. tidak boleh nyanyi di atas mimbar. Seandainya boleh, saya selesaikan satu lagu. Insya Allah berakhir COVID, sehat badan, mudah rezeki, panjang umur. Kita buat tabligh akbar di Jeneponto di Tanah Lawang. Amin. Syaratnya COVID pulang kampung. Kalau tidak pulang kita tidak bisa. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan walaupun tidak makan. Apa Ustaz Somad ceramah protokol kesehatan? Ustaz sendiri nggak pakai masker. Nih, makanya tadi pegang terus. Kalau ada orang menuduh Abdul Somad ceramah nggak pakai masker, ini masker. Kenapa nggak dipakai di mulut? Kalau diletakkan di mulut, jamaah tidak mendengar apa yang saya katakan. Kedengaran seperti kumur-kumur. Tapi hari ini jelaskah suara saya? Jelas. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang hadir ini insya Allah langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, pulang ke rumah diampunkan Allah segala dosa.